Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam teruntuk kekasih kita, tauladan kita, Nabi yang terakhir, sahibus syafa'ah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan bahas tentang hikmah yang pertama dengan tema anjuran bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sangat bergantung kepada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran surat Al-A'raf ayat 156. Makna ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan minkum al-jannah amaluhu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa rahmat Allah adalah faktor utama yang menentukan keselamatan dan masuknya seseorang ke dalam surga. Bukan semata-mata karena amal perbuatannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa beliau membutuhkan rahmat Allah untuk masuk surga. Meskipun beliau dijamin dosanya diampuni yang terdahulu dan akan datang, beliau tetap rendah hati. Semuanya itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan itu, dalam Al-Hikam karya Ibnu Athaillah terdapat hikmah yang berbunyi, min alamati i'timadika 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda bergantungnya engkau pada amal adalah berkurangnya harapan ketika engkau tergelincir dalam dosa. Jadi, kalau kita berdosa, kemudian putus asa, berkurangnya harapan kepada Allah, maka itu ciri kita mengandalkan amal, bukan mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengandalkan rahmat Allah ketika berdosa, dia tidak putus asa, dia tidak putus harapan. Sehingga Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka hikmah ini memiliki makna yang sangat mendalam. Ya. Bahwa kita dilarang bergantung kepada amal kita, tapi bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ayat Al-Quran, hadis Nabi, juga hikmah yang kita baca, bukan berarti kita mengandalkan rahmat saja tanpa beramal. Ya.
saya nggak usah sholat, nggak usah puasa, saya hanya mengharapkan rahmat Allah, itu adalah pendapat yang keliru, kesimpulan yang keliru. Karena kita bisa sholat, bisa ibadah, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah ini menanamkan pondasi yang kokoh bagi para penempuh jalan ruhani, salik, bahwa rahmat Allah adalah sumber utama segala kebaikan. Maka jangan bersandar kepada amal, tapi bersandarlah diri hanya kepada Allah. Teruslah berharap kepadanya dalam segala keadaan. Wujud kita tertipu adalah kalau kita merasa bahwasanya ibadah kita kemudian bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu salah. Yang benar adalah rahmat Allah. Namun kita tidak meninggalkan mujahadah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami beri petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan apa yang dibacakan berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan hikmah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.